warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi mengenai bahasa Indonesia bagi penutur asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewinda Oktari. Saya akan menjelaskan pengertian BIPA. BIPA adalah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia atau berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan bagi penutur asing. Sejak pendiriannya dideklarasikan pada 12 Oktober 1999 di kampus Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Organisasi Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA terus berkembang meskipun hasilnya belum memuaskan. Dari sebaran termakalah yang digelar dalam konferensi internasional, sebaran termakalah yang digelar dalam Konferensi Internasional Pengajar BIPA atau KIP BIPA 1999 itu dapat disimpulkan bahwa aspek evaluasi pengajaran dan kerjasama BIPA kurang menarik perhatian, sedangkan aspek metodologi paling banyak diminati. Bab ini mengajak pembaca melakukan refleksi atas 4 kesimpulan pokok KIP BIPA 1999 sebagai berikut. 1. Mengajarkan BIPA adalah sederhana, karena upaya itu tidak hanya masyarakat berbagai pengetahuan dan keterampilan khusus seperti keakraban dengan sistem linguistik bahasa Indonesia, sintaksis, morfologis, dan semantik, serta keakraban dengan karakteristik personal pembelajaran dari latar belakang sosial budayanya, melainkan juga masyarakat pengetahuan terperinci tentang aturan sosial pengguna BI dan metodologi pembelajarannya. 2. Pembelajaran BI sebagai bahasa asing berarti mempelajari dan menghayati perilaku dan nilai budaya bangsa Indonesia. 3. Agar berkembang menjadi bidang kajian yang mandiri, pengajaran BIPA perlu dikembangkan secara profesional melalui berbagai kegiatan penelitian yang dipandu dengan kaidah-kaidah keilmuan yang baku. 4. Pengajaran BIPA memiliki berbagai ciri khas, antara lain menyangkut metodologi pembelajaran materi ajat, evaluasi hasil belajar, dan dukungan sistem yang diperlukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Salsa Septepani. Saya dari kelompok 3. Saya di sini akan membacakan materi ketiga, yaitu BIPA kurang berkembang. Dalam 10 tahun terakhir, perkembangan BIPA kurang menggembirakan. Ada kemajuan, tapi kemajuan itu sporadis, fragmentasi, tidak terkoordinasi, dan kurang bersinergi dengan program-program lain. Ada sejumlah alasan yang membuat BIPA ini kurang berkembang, yaitu yang pertama, aroganisi dengan lembaga penyelenggaraan, yang merasa dirinya hebat, dan ketakutan yang berlebihan untuk ditiru oleh penyelenggara lain yang akhirnya membuat mereka kehilangan pasar. Sikap demikian merupakan antitesis atas sinergi dan kolaborasi lintas lembaga atau perguruan tinggi untuk mengejar standarisasi BIPA. Ia juga menyebut kendala akademis, yakni minimnya forum ilmiah dan publikasi ilmiah BIPA dan kurangnya pemahaman kalangan akademisi, politisi, pemerintahan, dan instansi terkait tentang peran dan fungsi BIPA, APBIPA, sebagai organisasi profesi. Masih kekurangan oleh paradigma lama. Yang kedua yaitu cara berpikir para penggiat BIPA masih bergulir pada tataran mikro, korpus bahasa, dan pengajaran. Mereka tidak menyadari bahwa pasar BIPA ini komunitasnya internasional yang sangat sensitif terhadap isu-isu non-BIPA, seperti reputasi penerbangan, serangan bom teroris, gempa bumi, dan sejenisnya. Lemahnya kesadaran sosial politik demikian hampir merata pada semua lembaga penyelenggaraan BIPA. Kehadiran pembelajaran asing di perguruan tinggi merupakan indikator kepercayaan pihak asing kepada penyelenggaraan BIPA. Yang ketiga yaitu adanya konflik antar unit dalam perguruan tinggi dalam penyelenggaraan BIPA, khususnya antara program studi bahasa Indonesia dan program studi bahasa Inggris atau antara program studi bahasa Indonesia dan lembaga atau pusat bahasa. Konflik terus berkepanjangan sampai ada seperangkat standar penyelenggara BIPA yang disepakati. Yang keempat yaitu
BIPA di Indonesia kurang berbasis penelitian. Profesionalisme BIPA akan tetap dipertanyakan hingga terbit secara berkala jurnal ilmiah seperti Teflon Journal dan Linguistik Indonesia. Perlu segera dibangun komitmen kolaborasi antara universitas untuk mendudukan BIPA dalam peta keilmuan dan kepakaran di perguruan tinggi. Yang kelima, yang terakhir, yaitu lemahnya layanan imigrasi terhadap mahasiswa asing. Selama ini Indonesia belum pernah mengeluarkan visa belajar, baru visa kunjungan sosial budaya dan visa turis. Tanpa reformasi birokrasi, di kantor imigrasi akan tetap sulit untuk kita menjaring 10.000 orang mahasiswa asing seperti yang dicanangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi atau Dikti. Bahasa Indonesia mulai membahas pengajaran BIPA pada tahun 1988, yakni pada Kongres Bahasa Indonesia 5. Dan setelah 11 tahun kemudian didirikan Asosiasi Pengajaran BIPA. Di Indonesia ada 203 pusat pengajaran BIPA, dan di luar negeri setelah 5 tahun akan dikembangkan 35 buah. Walaupun demikian, BIPA atau Bahasa Melayu ini sudah dikenal di berbagai negara sejak zaman dahulu. Seperti di Perancis dan Belanda, BIPA dikenal sejak sebelum Perang Dunia Pertama. Di Jepang pada tahun 1925, di Amerika Serikat pada tahun 1951, di Cina 1950, di Korea Selatan 1954, dan di Inggris 1967. Julia Reid menyimpulkan bahwa negara-negara yang saya sebutkan tadi, jika dibandingkan dengan Australia, BIPA kurang berkembang. Faktor yang mempengaruhinya ialah langkahnya kurikulum dan bahan ajar BIPA. Dibandingkan dengan bahan ajar BIPA dalam bahasa Inggris dan Jepang sebagai bahasa asing. Pemerintahan Indonesia bertanggung jawab atas kurangnya penyediaan bahan ajar BIPA di luar negeri. Ditambah dengan citra buruk Indonesia sebagai negara yang tidak aman akibat ulah teroris. Hal ini mempengaruhi naik turunnya jumlah peminat BIPA. Motivasi orang asing dalam mempelajari BIPA itu sangat beragam. Motivasi kolonial untuk mempermudah mengatur negara jajahan. Motivasi kultural untuk mendalami ihwal Indonesia. Motivasi pragmatis untuk komunikasi dan bisnis. Selanjutnya, cita baik program BIPA di Australia berubah setelah bom Bali pada tahun 2002, membuat sejumlah informasi yang penting dan layak diperhatikan sebagai berikut. Pertama, dalam sejarahnya, Australia merupakan negara paling unggul di dunia dalam pengajaran BIPA dan menjadi pusat pembelajaran ahli politik, sejarah, ekonomi, antropologi Indonesia, dan disiplin ilmu lainnya. Yang kedua, BI merupakan bahasa asing utama di sekolah-sekolah di Australia, tetapi program yang ditawarkan dan jumlah peminatnya menurun drastis. Yang ketiga, BI dipelajari tanpa angkasa pendidikan yang jelas yang sejalan dengan kebutuhan manusia, sekolah, dan keluarga. Yang keempat, kini ada sekitar 191.000 siswa SD dan SMP yang belajar BIPA, walaupun BI merupakan bahasa terbesar ketiga di sekolah, tapi hanya ada 5,6% dari siswa tersebut dari total siswa secara nasional yang mempelajari BIPA. Selanjutnya, pengajaran BIPA diselenggarakan pada sekolah dasar, dan 63% pembelajaran BIPA dipelajari pada tingkat TK sampai kelas 6 SD. BIPA kini ambang bahaya. Selanjutnya, menurut data dari Otoritas Pendidikan, 99% siswa Australia yang mempelajari BIPA tidak mempelajari BIPA lagi sebelum tamat SMA. Selanjutnya, semakin sulit mendapatkan kesempatan belajar melalui pengalaman tinggal di Indonesia karena adanya larangan kunjungan. BI dilaporkan sudah kehilangan rata-rata 10.000 siswa per tahun sejak 2001, dan yang terakhir, semakin sedikit jumlah guru BIPA. Perkenalkan, nama saya Haji Fahmi dari kelas B akan menyampaikan strategi kebudayaan dari kelompok 5.
Di sini ada tentang kayak pengajaran BIPA gitu. Saya bacakan ya. Di sini ada 10 tahun lalu sebuah survei menyimpulkan bahwa secara nasional kelemahan kita dalam upaya menangani program BIPA adalah belum tersedia materi ajar, tes dan fasilitas pendukung, kurangnya staf mengajar khusus mengenai BIPA, promosi lembaga yang belum maksimal, dana yang tidak mencukupi. Jelaslah isu dan problem dalam penyelenggaraan program BIPA di atas tidak cukup dijelaskan dengan teori-teori. Perencanaan bahasa menyangkut status korpus dan pembelajaran BIPA. Persoalan BIPA relatif mudah sebab ortografi, data bahasa, dan kamus sudah tersedia. Dalam konteks ini, pembelajaran BIPA tidak terbatas pada penguasaan kompetensi linguistik dan 4 keterampilan. Di sini ada perjalanan 15 tahun BIPA dan menyebut sejumlah capaian. Kesatu, penyelenggaraan KIP BIPA secara berkala dan Kongres Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing meskipun hanya diselenggarakan 1 kali, yang menjadi wadah silaturahmi, diseminasi gagasan dan hasil penelitian dalam BIPA serta promosi lembaga penyelenggaraan BIPA baik di dalam maupun di luar negeri. Makin banyaknya lembaga pengajaran BIPA khususnya di Indonesia, tumbuh perhatian pemerintah terhadap pengajaran BIPA yang ditunjukkan melalui regulasi yang mengatur kualifikasi kemampuan berbahasa Indonesia oleh orang asing yang bekerja di Indonesia. Berkiprahnya Pusat Bahasa sebagai lembaga pemerintah yang mengembangkan dan mempromosikan BIPA. Terbentuknya APBIPA sebagai asosiasi profesi pengajar BIPA pada KIP BIPA 3 di Bandung. Makin bervariasinya program pengajaran BIPA, seringnya penyelenggaraan lokalnya dan pelatihannya untuk meningkatkan kemampuan pengajar BIPA. Makin tingginya semangat pegiat BIPA untuk menyusun bahan ajar dan mengembangkan metode pengajaran BIPA, munculnya semangat untuk berkolaborasi antar lembaga yang dengan pengajaran. Terakhir ada dalam kompetensi dengan bahasa-bahasa asing lain. Para pengajar BIPA mesti mengenal kelemahan dan kekuatan pesaing atau bahkan musuh bersama common enemy, agar strategi yang dipakai tepat sasaran berikut adalah senarai pesaing atau musuh bersama itu. Bahasa Inggris, birokrasi imigrasi, lemahnya manajemen mutu, rendahnya kreativitas menulis. Cuman segitu dari saya yang saya sampaikan. Maaf kalau bila ada salah kata atau apa. Ya udah, cuman segitu dari saya. Terima kasih.